Mobil ini milik siapa ya? Parkir sembarangan, menutupi gerai makanan siap saji di Jalan Cipecang 5, Koja, Jakarta Utara. Gara-gara keberadaan mobil ini, pemilik usaha merasa terganggu dan dagangannya sepi pembeli. Karena kesal, pemilik usaha tersebut kemudian melakban ban mobil dan menempelkan secari kertas yang bertuliskan hujatan. Tidak hanya itu, ban mobil juga turut dikempesin. Menurut keterangan salah seorang karyawan, mobil ini sudah ada sejak pagi. Sebelum subuh ini nggak ada mobil, tapi setelah subuh tiba-tiba ada mobil. Tiba-tiba ada mobil parkir di sini. Sementara itu, RT setempat sudah menanyakan kepada warga sekitar terkait identitas pemilik mobil. Namun tidak ada yang mengaku, sehingga disimpulkan bahwa pemilik mobil bukan warga sekitar. Tadi sih saya udah lihat CCTV itu ya, katanya saya lihat jam 1, antara jam 1 jam 2 malam itu orangnya masuk ke Gangka gitu loh. Nah terus di Gangka itu udah terus buntu saya gitu, entah lari ke wilayah mana saya nggak tahu tuh orangnya gitu loh. Tidak hanya membuat pemilik usaha dan warga sekitar geram, warganet pun ikut menghujat pemilik mobil. Ketua RT bersama pemilik usaha pun sudah melaporkan hal tersebut ke pihak berwenang agar mobil segera diderek. Dari Jakarta, Aprianto, RTV. Waduh, itu nggak patut dicontoh juga ya, parkirnya sembarangan, tapi yang punya lahan juga ngelakban mobilnya. Benar sekali ya, jadi gimana nih, agak serba salah ya. Agak serba salah tapi ya? kalau misalkan kita memang tidak punya garasi, harusnya parkirnya di tempat khusus ya, jangan sampai ngeganggu orang Kan ada lain. penyewaan pasti di sekitar situ kan ya. Wah, itu hanya salah satu informasi menarik yang tentunya akan kami hadirkan untuk kamu pemirsa Setiar TV. Langsung saja kalau gitu, ini dia Lensa Indonesia Pagi bersama saya Tasya Syarif. Dan saya Doni Hermatra. Sahabat RTV, 1 bulan menjelang Hari Raya Idul Adha, para penjual hewan kurban sudah mulai menjajakan dagangannya nih Don. Nah ini Tasya dan juga sahabat RTV di Bantul, Yogyakarta, penjualan kambing kurban memanfaatkan jasa Sales Promotion Girl atau SPG yang sangat memikat tentunya. Langsung saja kita simak liputannya berikut ini. Wah, cantik-cantik gini kok ngasih makan kambing? Kurang-kurang dikit? Kurang dikit boleh, nanti bisa kita goyangkan harganya. Oh, ternyata mereka lagi jualan kambing. Jadi ini tuh salah satu tempat penjualan hewan kurban di Dusun Godegan, Taman Tirto, Kecamatan Kasihan, Bantul, Yogyakarta yang memiliki ide cemerlang dalam memasarkan dagangannya. Ya, mereka menggunakan jasa SPG atau Sales Promotion Girl. Wah, udah kayak jualan mobil ya. Kenapa gitu harus pakai SPG? Karena dengan kita memanfaatkan jasa SPG, orang-orang yang public speakingnya bagus, berpenampilan menarik, itu sebenarnya akan meningkatkan brand saya. Jadi sampai detik ini saja sudah terpesan sekitar 160 ekor. Itu berkat dari mbak-mbak dari yang SPG saya. Itu mereka sangat luar biasa membantu perkembangan penjualan dari kambing kurban saya. Oh, begitu toh tujuannya. Wah, memang harus kreatif sih kalau jadi pedagang. Nah, kira-kira gimana tanggapan si SPG-nya sendiri ya, sampai harus setiap hari standby di depan kandang kambing? Belum pernah ditawarin untuk menjual hewan gitu, makanya untuk itu aku tertarik gitu. Karena menjual kambing ini kan kayaknya belum pernah ketemu gitu akunya, makanya terus mau mencoba. Selain menggunakan jasa SPG, Adi juga punya cara unik untuk menjamu para konsumennya, yakni mengajak makan hidangan sate kambing bikinannya setelah ada kesepakatan pembelian. Jelas aja pada tertarik beli ya, udah dilayani SPG cantik, dapat makan gratis pula. Seneng banget Pak nih. Di sini kan ada bisa makan gratis barang Pak. Makan gratis di sini Pak.
Apa? Makan apa? Makan sate Pak, kalau saya beli di sini Pak. Sama antar sampai pemeliharaan sampai akhir diantar sampai tempat tujuan Pak. Kambing kurban di sini dijual di kisaran 2,5 juta sampai 7 juta rupiah per ekor. Harga itu sudah termasuk biaya penitipan untuk diberi pakan bergizi sampai waktunya dikirimkan ke alamat pembeli menjelang Idul Adha. Wah, pelayanannya istimewa banget ya. Dari Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Nuzul Nugraheni, RTV. Nah Tasya, dari Bantul kita ke Depok, Jawa Barat nih. Ada mall hewan kurban yang viral dari tahun ke tahun karena menjadi pelopor penjualan dengan SPG berkostum cowgirl. Nah, ini tahun ini berbeda nih sahabat RTV karena sang pemilik tak lagi menggunakan SPG untuk melayani pembeli. Kira-kira kenapa ya? Kita simak yuk, ini dia liputannya. Mall hewan kurban di Depok ini sempat viral dari tahun ke tahun karena sempat menggunakan jasa SPG berpakaian cowgirl. Tapi untuk tahun ini berbeda sahabat, karena sang pemilik, Haji Doni, sudah tidak lagi mempekerjakan SPG untuk membantu penjualan hewan kurban. Menurut Haji Doni, penjualannya tetap meningkat meski tak lagi pakai SPG. Tetap aja sama, bagi kita itu ada wanita dan nggak ada wanita itu sama ya, karena penjualan kita udah cukup banyak ya dari tahun ke tahun ya begitu. Jadi nggak ada ngaruhnya ya begitu. Doni merasa menarik perhatian pembeli dengan jasa SPG bukanlah faktor utama. Baginya yang paling penting adalah kesehatan semua hewan kurban dagangannya yang harus ia pantau sendiri setiap hari. Nah, menjelang Hari Raya Idul Adha, Doni kembali dibanjiri pesanan hingga ia harus mulai menambah stok hewan kurban di mallnya ini. Banyak, karena stok kita cukup banyak gitu ya. Karena kan ini kan tempatnya kita hanya sementara ya. Jadi di peternakan kita itu, di range kita itu banyak ya. Di Depok kita itu banyak sapi-sapi di situ. Kurang lebih sekitar kita siapkan itu ada 6.000 ekor di situ. Adanya penyediaan stok sebanyak 6.000 ekor karena di tahun 2024 ini ada kenaikan jumlah pembeli dibandingkan tahun lalu. Kebanyakan konsumen mencari sapi di kisaran harga 16 juta sampai 17 juta rupiah. Koleksi sapi lokal yang dimiliki Haji Doni juga didatangkan langsung dari NTT, NTB, Bali, dan Sumatera. Bahkan ia juga mengembangkan sapi hasil breeding dari Australia. Dari Jakarta, Hana Bajaber, Trihartomo, RTV. Kita ke informasi lainnya sahabat. Bagi sahabat yang sudah menjadi peserta BPJS Kesehatan, ini menjadi informasi penting buat kamu. Karena nanti tidak akan ada lagi perawatan kelas 1, 2, ataupun 3 untuk layanan BPJS Kesehatan. Nah, ini pemerintah mengganti sistem kelas BPJS Kesehatan menjadi sistem kamar rawat inap standar Jaminan Kesehatan Nasional atau KRIS JKN. Seperti apa penerapannya dan di mana perbedaan sistem kelas BPJS Kesehatan dengan KRIS JKN? Kita simak informasi selengkapnya berikut ini. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan secara bertahap menghapus pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan di seluruh rumah sakit pemerintah maupun swasta yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan menggantinya dengan sistem KRIS JKN. KRIS JKN merupakan program baru yang dibuat pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, di mana peserta BPJS Kesehatan akan dilayani dengan sistem kamar rawat inap standar dengan Jaminan Kesehatan Nasional. Program ini dilaksanakan Kementerian Kesehatan dan pihak BPJS. Tim Liputan RTV Selasa siang mendatangi RSUD Gunung Jati, Kota Cirebon, yang menjalani uji coba penerapan sistem KRIS JKN bagi warga peserta BPJS Kesehatan. RSUD Gunung Jati sudah memiliki kamar rawat inap standar dengan sejumlah fasilitas ruangan dan kesehatan yang diwajibkan pemerintah. Dengan adanya kamar rawat inap standar ini, pasien BPJS Kesehatan tidak lagi dilayani berdasarkan kelas 1, 2, dan 3, alias disamakan. Seperti diketahui, pasien BPJS Kesehatan yang dirawat di kamar intensif di 3 kelas rawat inap berdasarkan premi atau iuran kepesertaan BPJS kelas 1, 2, dan 3. Namun setelah diterapkan KRIS JKN, pemerintah menyamakan perawatan pasien BPJS Kesehatan di kamar rawat non-intensif dengan kapasitas maksimal 4 tempat tidur. Namun penerapan KRIS JKN dengan mengurangi jumlah tempat tidur dirasakan manfaatnya bagi warga peserta BPJS Kesehatan kelas 3. Anak saya Mas
Anak saya sakit diare sama demam ya. Biasanya sih dulu ada 6 sampai 7 orang. Banyak kalau kelas 3 tuh biasanya dalam satu ruangan tuh. Biasanya banyak. Kalau sekarang alhamdulillah ya cuma 4. Yang sakit itu cucu saya. Kenapa? Diare. 2 hari yang lalu. Kebetulan masuk ke sini, begitu beberapa jam kemudian, alhamdulillah saya mendapatkan kamar inap langsung, tidak menunggu lama. Berapa orang Pak itu? Sekarang 4, fasilitasnya 4. Kalau tidak salah nih 3 yang terisi. Pihak RSUD Gunung Jati sudah menerapkan sistem kris JKN sejak tahun 2021. Namun untuk memenuhi seluruh persyaratan, RSUD Gunung Jati masih akan melakukan penyesuaian secara bertahap. Kris ke depan kita satu kamar itu ada 4 bed ya kasarnya, tapi itu aturan-aturan ada 12 nanti diterangkan lebih, itu lagi ada 12 syarat-syarat. Tapi kita berusaha semaksimal mungkin untuk menyesuaikan dengan kris. Selain menyediakan maksimal 4 kamar, inilah 12 syarat yang ditetapkan pemerintah bagi rumah sakit untuk menyediakan kamar rawat inap standar non-intensif. Dan selain RSUD Gunung Jati Cirebon, sejumlah rumah sakit ini juga sudah menerapkan pelayanan kesehatan dengan sistem kris JKN bagi pasien peserta BPJS Kesehatan. Namun penerapan kris JKN masih menyisakan persoalan, terutama iuran BPJS Kesehatan yang masih berlaku berdasarkan kelas. Pemerintah belum memformulasikan iuran baru bagi peserta BPJS Kesehatan dan masih menerapkan sistem lama dengan premi kelas 1 Rp150.000, Rp100.000 untuk kelas 2, dan Rp35.000 untuk kelas 3. Masih perlu pembenahan regulasi baru untuk iuran menyusul pemerataan pelayanan kesehatan dengan sistem kris JKN dan memberikan waktu bagi pihak rumah sakit untuk memenuhi 12 syarat fasilitas kesehatan dengan sistem kris JKN sebelum diberlakukan penuh pada 30 Juni 2025. Dari Cirebon, Jawa Barat, Abdul Rahman, RTV. Kita ke informasi selanjutnya, polisi telah menetapkan sopir bus sebagai tersangka kasus kecelakaan yang menewaskan 11 orang di Ciater, Subang, Jawa Barat. Meski demikian, sahabat, polisi tak menutup kemungkinan adanya tersangka baru mengingat ditemukan sejumlah pelanggaran dalam uji kelaikan dan perizinan bus. Setelah memeriksa 13 orang saksi, polisi menetapkan sopir bus Putra Fajar Sadira sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan di Ciater, Subang, Jawa Barat yang menewaskan 11 orang. Sadira ditetapkan sebagai tersangka karena dinilai lalai, telah mengoperasikan bus yang tidak layak jalan. Akibat kelalaiannya, sopir bus terancam dijerat pasal tentang lalu lintas dan angkutan jalan dengan hukuman maksimal 12 tahun penjara dan denda Rp24 juta. Berdasarkan hasil investigasi, polisi menyimpulkan ada 4 penyebab bus tidak layak jalan, yakni kebocoran di dalam ruang relay part, oli yang sudah keruh karena lama tidak diganti, oli bercampur air di dalam kompresor, serta jarak kampas rem yang tidak sesuai. Keadaan tersebut berdampak pada kegagalan fungsi rem atau bus mengalami remblong. Penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas ini dikarenakan adanya kegagalan fungsi rem. Kita menetapkan bahwa tersangka dalam kasus kecelakaan lalu lintas ini adalah pengemudi bis Putra Fajar atas nama saudara Sadira. Agar kecelakaan maut ini tidak terulang kembali, Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) mengimbau pihak PO dan pengemudi memeriksa kelaikan bus sebelum dioperasikan. Di samping itu, masyarakat pun harus lebih selektif dan memilih PO yang sudah berizin. Pengetahuan yang kedua adalah bagaimana melakukan pendeteksian dini yang saya sebut pre-trip inspection, memeriksa sistem rem sebelum berangkat
pastikan semuanya itu benar, nggak ada kebocoran pneumatik, nggak ada kebocoran hidrolik, kapasitasnya sama dan pasti. Sehingga kalau semuanya itu bagus, maka resiko celakanya juga sangat kecil. Sementara itu, Dinas Perhubungan telah menemukan beberapa fakta pelanggaran yang dilakukan oleh PU Bus. Bus Putra Fajar diketahui melewatkan uji kendaraan bermotor berkala atau uji KIR sejak kadaluarsa pada Desember 2023. Dari uji KIR terakhir, bus ini terdaftar sebagai unit bus milik PT Jaya Guna HG, namun bus tersebut berganti nama menjadi Putra Fajar setelah beralih ke pemilikan. Selain itu, oli bus sudah keruh karena lama tak diganti, tidak memiliki izin angkutan, dan memodifikasi fisik bus dari dek biasa menjadi dek tinggi. Dari sejumlah temuan tersebut, apakah hanya sopir bus yang menjadi tersangka? Lalu bagaimana dengan pihak PO Bus? Dari Subang, Jawa Barat dan Jakarta, Tim Liputan RTV. Yuk, scan ulang siaran digital kamu. Caranya mudah. Hidupkan set-top box dengan remote-nya. Lalu nyalakan televisi kamu. Setelah itu di menu pengaturan, pilih sistem penerimaan siaran. Selanjutnya, masuk ke program tuning otomatis untuk mencari siaran digital. Dan tunggu sampai prosesnya selesai. Jika siaran digital belum ditemukan, coba ulangi langkah sebelumnya untuk proses scan ulang. Atau pilih manual scan dan masukkan kode UHF sesuai kota masing-masing. Ayo, scan ulang siaran digital kamu sekarang. Jika ada kendala siaran RTV, hubungi semua sosial media atau website RTV. Dari informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Lensa Indonesia pagi hari ini. Akhirnya saya Doni Hermatra. Dan juga saya Tasya Syarif. Terima kasih sahabat RTV atas kebersamaan kamu. Selamat pagi dan sampai jumpa.